Cara aman galbay di pinjol legal. Emang bisa kita galbay atau galbay di pinjaman online yang legal atau di pinjol yang sudah berizin OJK? Seperti pinjol Aku-Laku, Kredipo, Kredit Pintar, Sopaypaylater, dan Pinjam. Apakah bisa kita galbay dengan aman dan galbay dengan tenang-tenang saja? Jawabannya bisa sekali. Bagaimana caranya? Simak video ini. Nah, tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Galbay ini, kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan nasabah yang galbay atau galbay di pinjol legal. Kamu juga bisa sharing dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat, grup WA Kang Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini ya. Kamu komen seperti ini, 345 terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Cara aman galbay atau galbay di pinjol legal, entah itu di pinjol Aku-Laku, Kredipo, Kredit Pintar, dan pinjol yang memiliki DC lapangan. Nah, saya akan berikan tipsnya di sini ya, supaya kamu bisa galbay dengan tenang, supaya kamu bisa galbay dengan aman. Tapi jangan skip-skip video ini. Kalau kamu skip-skip video ini, nantinya kamu tidak paham dan tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, bagaimana sih caranya? Oke, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP-nya. Nah, tapi sebelumnya saya ada disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya menyampaikan kebenaran saja atau mengajarkan buat kamu yang tidak mampu membayar pinjaman kamu di pinjol legal. Seperti kamu tidak punya uang, ekonomi kamu sedang turun drastis ya, sehingga kamu tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal. Nah, kamu galbay ini bukan keinginan kamu sendiri, tapi keadaan yang memaksa kamu buat galbay atau galbay di pinjol legal. Makanya dari itu di sini saya kasih solusi, saya kasih tips supaya kamu bisa galbay dengan tenang, supaya kamu bisa galbay dengan aman. Nah, kita langsung saja ke caranya. Nah, untuk cara yang pertama, yang paling utama ya, kalau kamu niat gagal bayar di semua pinjaman online, nah, entah itu di pinjol Aku-Laku, Kredipo, cara yang paling utama, kamu hapus dulu aplikasinya. Itu langkah yang paling utama. Karena kalau kamu tidak menghapus aplikasinya ya, semua langkah berikutnya misalnya kamu lakukan itu percuma saja. Karena yang penting hapus dulu aplikasinya. Intinya kamu hapus. Untuk alasannya nanti kamu akan tahu ya, setelah saya sebutkan langkah-langkah berikutnya. Nah, itu untuk langkah yang pertama, kamu hapus dulu aplikasinya. Meskipun kamu sudah galbay, ya kamu bisa hapus. Itu untuk yang pertama. Nah, dan untuk langkah yang kedua, supaya kamu bisa galbay dengan aman, supaya kamu bisa galbay dengan tenang, kamu hindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Kamu biarkan saja, kamu nggak usah baca ya, kamu biarkan saja, nggak usah digubris. Itu untuk membentuk mental kamu, supaya mental kamu tidak jatuh, supaya kamu kuat, dan supaya kamu tenang-tenang saja. Karena secara tidak langsung ya, DC pinjol legal yang ngirim pesan kepada kamu, ngirim ke WA kamu ya, mereka itu menggunakan kata-kata ancaman. Jadi kalau awal baca itu biasa-biasa saja. Tapi saya berjamin, kalau keseringan baca, pasti kamu korban mental, pasti kamu ketakutan. Itu untuk langkah yang kedua, kamu hindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Dan untuk langkah yang selanjutnya, supaya kamu bisa galbay dengan aman, supaya kamu bisa galbay dengan tenang, kamu ganti kartu kamu ganti WA kamu ganti email kamu. Intinya kamu ganti saja semuanya. Kalau kamu tidak menggantinya ya, nantinya DC pinjol legal akan meneror kamu secara terus-menerus, alhasil menjatuhkan mental kamu. Karena seperti yang kamu ketahui, teror DC pinjol legal ini saat ini bisa 200 telepon ataupun 300 SMS. Kan itu sudah jelas mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu untuk langkah yang ketiga. Dan untuk langkah yang keempat, setelah kamu ganti kartu kamu, setelah kamu ganti WA kamu ya, kan secara otomatis DC pinjol legal ini pasti menghubungi koder kamu. Nah, kamu klarifikasi koder kamu ya, kamu bilang ke koder kamu jangan direspon, biarkan saja. Kamu bilang ke koder kamu seperti itu, kalau ada DC pinjol legal nggak SMS atau nge WA jangan direspon, jangan dibalas, biarkan saja. Karena kalau koder kamu ngerespon ya, nantinya DC pinjol legal ini akan makin-makin meneror koder kamu. Tapi kalau koder kamu diamkan saja, DC pinjol legal paling lama 1 minggu meneror koder kamu. Itu untuk langkah yang keempat. Nah, dan untuk yang selanjutnya bagaimana bang? Kan pinjol yang saya galbay itu memiliki DC lapangan, yaitu pinjol Aku-Laku, saya galbay di Aku-Laku. Saya takut ditagih DC lapangan Aku-Laku, saya takut barang-barang saya disita, saya takut DC lapangan Aku-Laku marah-marah saat datang ke rumah saya takut seperti itu. Nah, buat kamu yang takut seperti itu ya, kamu gak usah takut. Karena semua DC lapangan pinjol legal ya, entah itu DC lapangan Aku-Laku, Kredipo, Kredit Pintar, itu punya kode etiknya dari pihak OJK. Jadi mereka tidak akan marah-marah, apalagi menyita barang kamu. Karena semua pinjaman online atau semua pinjol legal ya,
itu KTA. Apa KTA? Kredit tanpa agunan atau kredit tanpa jaminan. Jadi pihak pinjol legal ini tidak mempunyai wewenang untuk menyita barang-barang kamu. Jadi kamu harus takut barang-barang kamu akan disita oleh DC pinjol legal karena mereka tidak mempunyai wewenang sama sekali. Karena tadi semua pinjaman online itu KTA, yaitu kredit tanpa agunan atau kredit tanpa jaminan. Lalu bagaimana dengan DC lapangannya meskipun tidak menyita barang-barang kita? Sebenarnya tujuan DC lapangan datang ke rumah kalian ya itu hanya ingin memastikan saja apakah nasabahnya berniat untuk bayar atau nasabahnya berniat untuk kabur. Jadi kesimpulannya DC lapangan datang ke rumah kalian itu hanya ingin memastikan saja dan sudah pasti menanyakan pembayaran kalian. Nah, kan sudah jelas pasti menanyakan pembayaran. Nah, di sini kalian jangan sampai melakukan kesalahan. Kalian kalau ditanyakan pembayaran oleh DC lapangan ya, kalian bilang seperti ini, saya akan bayar kalau sudah punya uang. Kalau tidak punya uang, ya bagaimana lagi? Kalian bilang saja seperti itu. Kalian jangan sampai menjanjikan pembayaran ke DC lapangan pinjol legal. Karena kalau kalian sampai menjanjikan pembayaran ke DC lapangan pinjol legal ya, itu efeknya sangat fatal sekali. Nantinya DC lapangan akan sering datang ke rumah kalian. Karena tadi kalian menjanjikan pembayaran. Tapi beda lagi kalau kalian bilang kalau ada uang akan bayar, kalau tidak punya uang mau bagaimana lagi ya? Maka DC lapangan tidak akan lagi datang ke rumah kalian. Nah, kalau kamu masih takut tentang DC lapangan pinjol legal, kamu bisa masuk ke playlist channel saya yang ini. Nah, di video tersebut saya sudah bahas tuntas cara menghadapi DC lapangan agar DC lapangan tidak datang lagi ke rumah kita. Kalau bisa langsung saja masuk ke playlist channel ini. Nah, itu untuk langkah yang selanjutnya. Nah, kita ke langkah yang berikutnya yang harus kamu ketahui ya. Kamu harus tahu resiko terberat galbay atau gubay di pinjol legal ya. Entah itu di pinjol aku-laku, Kredipo, Pintar. Di semua pinjaman online ya, resiko terberatnya hanya nama kamu masuk strik OJK saja. Tidak ada resiko lain-lain. Seperti resiko dibawa ke juru hukum atau dibawa ke juru pidana, itu tidak ada. Resiko terberatnya hanya nama kamu masuk strik OJK saja. Lah, apa resiko nama kita masuk strik OJK? Resikonya, kamu tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol legal lainnya. Karena tadi nama kamu masuk strik OJK. Bahkan yang lebih parah, kamu tidak bisa lagi ngeredit motor, tidak bisa lagi meminjam di bank. Karena nama kamu sudah masuk daftar hitam. Itulah resiko terberat galbay atau gubay di pinjol legal. Sekali lagi, tidak ada resiko dibawa ke juru hukum atau dibawa ke jalur pidana. Jadi itulah supaya kamu bisa galbay dengan aman, supaya kamu bisa galbay dengan tenang. Intinya kamu jangan skip-skip ya. Kalau kamu skip-skip video ini, mending kamu ulangi lagi deh dari awal. Karena kalau kamu skip-skip, nantinya kamu tidak paham langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Karena kalau satu langkah salah saja ya, maka saya berjamin kamu tidak akan bisa galbay dengan aman atau kamu tidak akan bisa galbay dengan tenang. Jadi sebisa mungkin ya kamu jangan skip-skip video ini seperti langkah-langkah yang tadi saya sebutkan di awal video ini. Nah, tapi sekali lagi saya ada disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya membantu saja buat kamu yang tidak sanggup membayar pinjaman kamu di semua pinjaman online atau di semua pinjol legal. Kamu juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya kamu bisa mendapatkan info-info terbaru tentang dunia perpinjolan. Intinya kalau kamu nasabah pinjaman online ya, kamu pantengin aja channel ini. Karena semakin banyak yang kamu tahu tentang dunia perpinjolan, maka semakin sedikit rasa takut kamu saat galbay atau gubay di pinjol legal. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah pinjaman online atau buatkan semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.